Halo guys, balik dengan JS Tech. Kali ini gue akan bahas headphone dari merek Ugreen dengan harga 300 ribuan, tapi fiturnya udah lengkap banget. Ini dia Ugreen Hi-Tune Max 5C. Langsung aja kita capcus. Yuk. Oke, seperti biasanya gue akan bahas beberapa hal dari headphone ini ya. Yang pertama pastinya unboxingnya dan kelengkapan boxnya ada apa aja. Dan yang kedua itu nanti kita akan bahas juga build quality dari headphone ini. Dan yang ketiga kita juga akan bahas fitur apa saja yang disematkan oleh Ugreen di headphone ini. Yang terakhir adalah pengalaman gue selama kurang lebih memakai headphone ini selama kurang lebih 2 minggu. Mungkin kita langsung aja ke unboxing dari headphone ini terlebih dahulu. Oke, langsung kita bahas saja kelengkapan box dari Ugreen Hi-Tune Max 5C ini. Tentunya kita pasti mendapatkan unit headphone-nya sendiri. Di sini gue mengambil warna hitam ya. Yang kedua, kita juga mendapatkan kartu garansi dan juga buku manual. Di buku manualnya kita juga mendapatkan link barcode untuk mendownload aplikasi Ugreen. Dan yang ketiga, kita juga mendapatkan dua buah jenis kabel. Di sini ada USB Type A to Type C untuk mengecas headphone-nya, dan juga USB Type C to Type C untuk mengkoneksikan headphone ini secara wired ataupun nirkabel. Menurut gua sendiri sih untuk unboxingnya dari headphone ini sih cukup simpel lah ya. Cuma dia tetap memberikan dua buah kabel tersebut. Cuma disayangkan saja kabel USB Type C to Type C nya ini cukup pendek. Jadi agak susah untuk mengkoneksikan headphone ini ke perangkat-perangkat kalian. Kita langsung aja bahas ke build quality dari headphone ini ya. Sekarang kita masuk ke build quality dari headphone ini. Sebenarnya untuk build quality dari headphone-nya ini memang dia lebih dominan ke plastik ya. Mulai dari ear cup-nya itu bodinya terbuat dari plastik, headband-nya pun terbuat dari plastik, bahkan hinges-nya ini juga terbuat dari plastik walaupun di sini terlihat metalik ya. Namun di luar itu sih earpad yang dibawakan oleh Ugreen ini udah sangat tebal sekali. Sangat-sangat tebal dan sangat nyaman. Dia juga memberikan bantalan juga untuk headbandnya. Jadi untuk penggunaan jangka panjang sih ini masih nyaman banget ya. Dan bentuknya ini juga sudah over ear, jadi tidak menekan telinga kalian. Jadi ini benar-benar udah enak banget kalau dari bentuknya dan juga build quality-nya. Di sini gue juga mengambil warna hitam ya. Warna hitamnya ini dipadukan dengan warna emas yang menurut gue ini membawa kesan mewah untuk headphone ini. Sekarang kita lanjut aja ke pembahasan fitur dari headphone ini. Sekarang kita bahas fitur yang disematkan dari headphone ini. Pertama-tama untuk konektivitasnya sendiri ini headphone ini ada dua, yaitu yang pertama menggunakan Bluetooth. Bluetoothnya itu menggunakan versi 5.4 dan juga bisa digunakan wired connection ya. Dan yang kedua dia juga punya fitur active noise cancelling dengan dua mode, yaitu noise cancelling dan juga transparency mode. Jadi kita bisa mendengar suara dari luar ataupun memperkecil suara yang masuk ke headphone kita. Dia juga memiliki baterai di angka 600 mAh dengan klaim up to 75 jam audio playback dan 45 jam ketika kita menggunakan noise cancellingnya. Headphone ini juga sudah support 3 codec ya. Yang pertama itu ada AAC, yang kedua itu SBC, dan yang ketiga itu LDAC dengan Hi-Res Audio Certified. Frekuensi responsnya sendiri di sini headphone ini memiliki kisaran dari 20 Hz hingga 40.000 Hz.
Fitur yang terakhir dari headphone ini adalah dia bisa dikoneksikan melalui aplikasi Ugreen. Kita bisa mengatur tingkat noise cancellingnya, tingkat transparency mode-nya, ataupun kita juga bisa mengatur beberapa equalizer preset yang telah disediakan oleh Ugreen. Nah, mungkin kita juga akan bahas fitur dari kualitas mic yang dihasilkan oleh Ugreen ini ya. Langsung aja kita cek soundnya. Tes 123, tes 123 ini adalah sound sample dari Ugreen Hi-Tone Max 5C. Menurut kalian gimana nih suaranya? Langsung aja komen di kolom komentar ya. Nah, kalau kita lihat dari fisiknya sendiri, headphone Ugreen ini memiliki dua buah mic ya untuk active noise cancellingnya di sebelah sini ataupun dengan transparency mode-nya. Dan dia juga memiliki beberapa tombol yang tersedia di bagian kanan headphone-nya, mulai dari volume up dan volume down, ada juga power button, dan juga ada fitur noise cancellingnya dan transparency mode, dan yang terakhir adalah port USB Type-C untuk mengecas headphone ini. Kita langsung aja bahas ke pengalaman gue selama gue pakai Ugreen headphone ini selama 2 minggu. Nah, sekarang kita bahas ke pengalaman gue dalam menggunakan headphone ini selama kurang lebih 2 minggu. Mungkin nanti gue akan ada bahas kelebihan dan kekurangannya, ada apa aja dari headphone ini. Nanti kita akan list ya. Kita langsung aja ke kelebihannya dulu. Pertama-tama dia sudah menggunakan koneksi wireless dan juga wired. Jadi untuk koneksi wirelessnya tadi udah Bluetooth 5.4 ya. Dan delay-nya ini sangat-sangat minim dan bisa digunakan bahkan untuk main game kompetitif. Yang kedua, dia juga punya active noise cancelling dan juga transparency mode. Untuk active noise cancellingnya sendiri sih menurut gua itu bisa meredam suara sekitar 40%. Dan untuk active noise cancellingnya ini punya suara natural, tidak artificial. Jadi ini enak banget. Kalau untuk transparency mode-nya sendiri sih di sini mungkin 20% lah ya, bisa nge-boost suara dari luar. Nah, untuk yang ketiga, dia juga sudah support tadi ya, codec LDAC dengan Hi-Res Audio Certified. Gue juga udah coba untuk memainkan beberapa audio dalam file FLAC atau Free Lossless Audio Codec. Itu bisa meningkatkan kira-kira sih mungkin 10% lah dari kualitas audio dari LDAC codec ini. Dan yang keempat, dia juga punya baterai yang benar-benar tahan lama banget. Setelah gue gunain selama 2 minggu ini, baterainya baru berkurang 30% aja. Dengan penggunaan rata-rata itu mungkin di angka 2 jam ya per hari ya. Jadi ini sangat-sangat mantap banget dari ketahanan baterainya. Sekarang kita ke kekurangannya. Untuk kekurangannya sendiri dari headphone ini sih, pertama-tama sound preset bawaannya itu dari Ugreen itu di preset bass. Jadi waktu pertama kali gue cobain headphone ini tuh sound profile tuh sangat-sangat boomy banget. Tapi mungkin kalian yang suka bass yang dominan itu bakal suka preset bass bawaannya ini. Nah, jadi kalau memang kalian kurang cocok sama sound profile-nya, jangan lupa untuk download aplikasi Ugreen-nya ya, untuk bisa ngatur equalizer-nya sendiri. Untuk yang kedua, preset bawaan equalizer-nya ini tuh tidak ada custom equalizer. Untuk yang ketiga, dia juga ada fitur spatial sound. Kalau menurut gua sih, untuk fitur spatial sound-nya ini sangat-sangat merubah sekali kualitas audio yang dihasilkan. Jadi selama 2 minggu ini, gua nggak pernah pakai fitur itu sama sekali ya. Dan yang keempat itu, yang tadi gue juga udah bahas, kabel bawaannya USB Type-C to Type-C ini cukup pendek, jadi cukup susah untuk mengkoneksikan headphone ini ke perangkat kalian. Jadi kalian harus punya kabel lainnya untuk mengkoneksikan headphone ini ke perangkat kalian. Untuk sound profile-nya sendiri dari Ugreen Hi-Tone Max 5C ini dia lebih ke warm ya, dan vokalnya sedikit kurang maju. Untuk stagingnya sendiri ini udah lumayan oke lah ya, tapi nggak wah-wah banget. Jadi kalau memang kalian yang lebih suka bass, ini adalah headphone yang cocok untuk kalian. Nah, jadi kesimpulannya gimana? Menurut gue sih dari rentang harga yang ditawarkan sih, fiturnya ini headphone ini udah melimpah banget.
Dan sound profile-nya ini juga kita udah bisa custom sendiri ya, dengan preferensi kita masing-masing. Jadi sih menurut gue sih ini masih worth it to buy banget sih di angka harga 300 ribuan ini. Mungkin itu aja review gue tentang Ugreen Hi-Tone Max 5C ini. Mungkin kalian kalau ada yang kritik dan saran langsung drop di kolom komentar aja. Jangan lupa untuk like dan subscribe, dan sampai jumpa di video selanjutnya ya. Yuk.